Diguyur hujan deras selama 2 hari, ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat kembali terendam banjir. Ketinggian banjir yang bervariasi mulai dari 50 cm hingga 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh total. Banjir terjadi di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Air masuk secara cepat ke rumah warga, hingga warga pun tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Menurut data petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, debit air terus meningkat hingga siang hari akibat hujan berintensitas tinggi di wilayah hulu selatan dan timur. Proses evakuasi dilakukan sejak pagi oleh petugas gabungan, mulai BPBD, Satpol Airut Polda Jawa Barat, serta Polres Karawang. Petugas menyisir rumah-rumah yang terendam menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Namun, sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda. Kalau untuk puncak ini sekitar pukul 2 dini hari ya, 002 dini hari, masuk air itu mulai pukul 18-an. Untuk saat ini sekitar 200 cm atau 2 meteran yang terdalamnya. Untuk warga kita evakuasi ke kantor desa Karangligar dan kita juga sudah siapkan tenda pengungsian kembali. Jadi curah hujan yang intensitasnya lumayan tinggi ya untuk wilayah sekitar, ditambah ada peningkatan aliran sungai Citarum maupun Ciber. Ironisnya, banjir ini terjadi saat warga baru saja menikmati 2 minggu tanpa genangan. Dalam 1 bulan terakhir, kampung ini sudah 4 kali diterjang banjir. Warga mengaku sedih dan lelah karena harus berulang kali membersihkan rumah, terlebih saat sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mereka berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan penanganan jangka panjang agar banjir tidak terus terulang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi membuat ratusan rumah di perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir setinggi 60 cm. Ratusan rumah di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir setinggi 60 cm pada Jumat siang. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir kerap kali melanda perumahan ini dikarenakan meluapnya kali Terua serta kiriman dari Bogor. Hingga kini sejumlah pompa penyedot telah diaktifkan guna mengatasi banjir. Warga berharap pemerintah Tangerang Selatan segera membuat tandon buatan di sekitar perumahan. Pemirsa, isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik. Korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juwata Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juwata Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi.
Untuk kondisi kami temukan itu pesawat api masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat itu, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juwata Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Bisa kita jajang. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional rekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara lainnya. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, meski mengandung zat kimia berbahaya, masih banyak masyarakat yang menyepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Lantas apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh? Berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru.
Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape memicu beragam reaksi dan berikut pendapat warga atas larangan ini. Ya, kalau aku karena kan setiap orang punya haknya sendiri buat nge-vape atau buat ngerokok gitu. Tapi kalau menurutku setujunya itu lebih ke penanganannya seperti apa gitu. Dari BNN-nya seperti apa dan ya mungkin itu aja. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu, aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu. Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Tapi abang pengguna atau tidak? Saya dulu sempat ngegunain vape sih, cuma udah berhenti. Beralih ke informasi lain, pemirsa program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi dan dibagikan di jam pulang sekolah. Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya kan telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya. Ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah. Jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujawaskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Iriawan Buntoro. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujawaskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 mendatang, menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS.